Walking in a sun around and round. I can't believe love isn't around. Walking in a sun and around and around and around. Look at try for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifan Syah Pramudi Ahmad. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang heating and pouring dalam mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Nah, untuk lebih lanjut kepada pembahasan materi ini, silahkan cek video ini. Heating and pouring adalah suatu syarat terjadinya keberhasilan dalam casting adalah logam yang harus dipanaskan sampai suhu melebihi titik leleh suatu bahan kerja yang ingin dilakukan dalam proses casting. Lalu kemudian dituangkan kepada rongga cetakan yang dengan perlahan akan mengeras. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertama yaitu heating the metal. Ada berbagai jenis tungku yang digunakan untuk memanaskan logam hingga mencair, melebihi titik logam leleh. Untuk digunakan proses casting, energi yang dibutuhkan dalam proses casting tersebut yaitu panas untuk melelehkan bahan kerja, panas fusi untuk mengubahnya dari padat menjadi cair, dan panas yang untuk menaikkan logam cair ke suhu yang diinginkan untuk dituangkan. Ini dibuktikan dengan rumus yaitu H sama dengan PV, kurung buka CS, kurung buka lagi TM kurangi T0, kurung tutup ditambah HF, ditambah C1, kurung buka dan kurung tutup TP, kurangi TM, tutup kurung. Di mana H sama dengan total panas yang dibutuhkan pada logam untuk mencapai panas penuangan, dan untuk ini adalah density. Lalu CS yaitu berat jenis ketika panas untuk logam yang masih padat. Lalu ada TM di mana suhu leleh pada logam, dan T0 adalah temperatur awal. HF adalah panas fusi. C adalah berat jenis ketika logam dengan keadaan cair. TP sama dengan suhu ketika akan dituangkan. V yaitu volume. Persamaan di atas ini adalah suatu nilai yang berbentuk konsep, yaitu berbasis dengan konsep dengan nilai perhitungannya yang terbatas. Karena kadang penggunaan persamaan ini juga tidak lancar atau adanya gangguan yang dilakukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis panas dan sifat panas lain dari logam padat yang bervariasi atau berkecocokan pada suhu. Lalu spesifikasi logam mungkin berbeda ketika padat dan juga cair. Lalu C. Kebanyakan logam yang tuang adalah metal alloys dan sebagian besar paduan meleleh pada kisaran tertentu antara solidus dan liquidus daripada titik leleh tunggal. Lalu ada bahan kerja yang diperlukan untuk paduan tidak pas dan juga hilangnya suhu panas pada bahan terhadap lingkungan ketika cairan logam diangkat. Yang kedua adalah pouring the metal, molten metal. Nah, di sini adalah kita diperhitungkan saat kita menuangkan logam cair. Penuangan logam cair pada cetakan ini dan aliran ketika dituang merupakan proses yang sangat penting dalam pengecoran. Agar proses ini berhasil, logam yang dituangkan harus mengalir dan memenuhi rongga cetakan sebelum mulai mengeras. Faktor yang mempengaruhi proses penuangan yaitu suhu penuangan, kecepatan penuangan, dan juga turbulensi. Pouring temperature adalah suhu logam cair ketika akan dimasukkan pada cetakan, dan yang harus diperhatikan adalah suhu saat kita menuang dan suhu saat pembekuan bermula. Perbedaan suhu ini disebut dengan superheat. Pouring rate adalah laju penuangan berdasarkan volumetrik di mana logam dalam keadaan cair dituangkan pada cetakan. Jika lambat, maka logam akan mulai mengeras sebelum rongga penuh. Jika cepat, maka turbulensi akan menjadi masalahnya. Turbulensi pada fluida ini dikarakteristikkan dengan besaran dan arah kecepatan yang tidak tertentu atau bisa dapat dengan berbentuk bulatan. Yang ketiga, yaitu adalah engineering analysis of pouring. Nah, kita di sini akan menganalisis pada saat kita menuangkan suatu logam.
Hubungan yang mengatur logam cair masuk ke dalam cetakan dan hubungan ini sering disebut dengan teori Bernoulli, yang menyatakan bahwa penjumlahan energi, yaitu panas, tekanan, kinetik, dan juga gesekan, pada dua titik manapun dalam cairan yang mengalir itu hasilnya sama. Jadi dapat disimpulkan yaitu H1 ditambah P1 per P ditambah V1, V1 kuadrat dibagi 2G ditambah F1 sama dengan H2 ditambah P2 per P ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah F2, di mana H sama dengan panas, P sama dengan tekanan pada cairan juga P massa jenis, V sama dengan kecepatan aliran, G sama dengan gravitasi konstan, F sama dengan panas yang menghilang akibat gesekan. Persamaan di atas dapat disederhanakan dengan catatan kondisi ideal, di mana gesekan tidak dianggap dan tekanan atmosfer yang sama, yang menjadikan persamaan H1 ditambah V1 kuadrat dibagi 2G sama dengan H2 ditambah V2 kuadrat dibagi 2G. Persamaan ini juga dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk menentukan kecepatan logam cair dari awal saluran logam. Kita dapat menggunakan anggapan bahwa titik 1 adalah bagian atas sprue dan titik 2 itu adalah dasar pada sprue. Sprue adalah suatu saluran di mana kita yang akan memasukkan suatu logam menuangkan pada hal itu. Jika titik 2 diibaratkan pesawat, maka H2 itu bernilai 0 dan H1 adalah ketinggian pada saluran. Ketika logam dituangkan pada cetakan dan mengalir melalui sprue ke bawah, maka kecepatan V1 dianggap 0 dan persamaan dapat lebih disederhanakan menjadi H1 sama dengan V2 kuadrat per 2G. Dan untuk kecepatan alirannya yaitu V sama dengan akar 2GH. Faktor penting lain pada saat puring atau penuangan adalah hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa laju aliran volume konstan pada zat cair adalah Q sama dengan V1 A1 lalu sama dengan V2A2. Q yaitu laju aliran, V kecepatan, dan A luas penampang. Persamaan di atas membuktikan bahwa bentuk sprue itu harus meruncing membentuk corong. Saat logam turun ke mulut sprue, luas penampang sebaiknya dikurangi, karena ketika bertambah aliran penuangan ke bawah saluran, udara bisa terhisap ke dalam cairan dan mengalir ke rongga yang tebal, dengan anggapan bahwa runner itu adalah saluran untuk masuk ke rongga setelah sprue berposisi horizontal, maka laju volume aliran melalui gerbang masuk ke dalam rongga sama dengan volume VA di dasar. TMF yaitu sama dengan V per Q, di mana TMF yaitu waktu mencapai penuh, V yaitu volume rongga cetakan, Q yaitu volume laju aluran. Yang keempat yaitu fluidity atau fluiditas. Ciri khas pada aliran logam sering diungkapkan dengan fluiditas, yaitu kemampuan suatu logam untuk masuk dan mengisi cetakan sebelum dibekukan. Kebalikan dari viskositas. Ketika meningkatnya viskositas, terjadilah praktek tes fluiditas. Semakin panjang fluida yang dicapai pada spiral Choll, berarti fluiditas semakin besar pada penurunan logam. Terdapat faktor yang berpengaruh pada fluiditas termasuk suhu penuangan yang dekat terhadap titik leleh, komposisi logam, viskositas logam cair, perpindahan panas logam ke ruangan sekitar, lalu komposisi mempengaruhi fluiditas. Lalu, apalagi jika berbicara tentang mekanisme pemadatan pada logam, fluiditas terbaik diperoleh dari logam yang membeku pada suhu konstan. Ketika pemadatan terjadi pada rentang suhu bagian yang dipadatkan, sebagian mengganggu aliran bagian cairan sehingga mengurangi fluiditas. Komposisi logam pun menentukan heat of fusion atau yang pada panas yang dibutuhkan untuk mengeraskan logam ketika dalam kondisi cair. Heat of fusion yang tinggi cenderung meningkatkan fluiditas pada casting. Seperti itu. Jika kalian masih tidak mengerti, fluiditas itu adalah keenceran atau viskositas itu biasa disebut dengan kekentalan. Telah mendengarkan materi dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua tentang heating and pouring. Pada
teknik pengecoran logam. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.